Pagi guys, balik lagi ke channel gue. Ini gue lagi di puncak tuh, Jalan Raya Puncak, mau ke arah Puncak Pas. Dan ini sepi banget di weekend guys. Ini jam setengah 6 pagi sih, cuman masih agak mendung, jadi sunrise-nya gak gitu kelihatan ya. Dan gue seneng banget nih kalau ke puncak masih sepi gini, masih adem, gak gelap, gak gitu terang gitu. Jadi masih enak buat ridingan gitu. Ini masih banyak orang yang turun kayak dari atas tuh kan, masih rame. Nah, pedagang-pedagang juga masih sepi. Biasanya mah aduh bejibun ini di daerah sini. Bentar. Dan gua itu pakai Vespa GTS 150 Trivi gua. Ini yang tahun 2014. Asik. Nah, gua pakai ban ADX Mille Primo. Jadi ini ban soft compound, jadi lengket banget sama aspal. Asik banget dah. Lengket asli. Tapi kalau lu ke jalan kerikil, aduh itu kerikil pada nempel-nempel, bisa bahaya, bisa bocor. Kan viewnya ajib tuh, bikin healing buat mata gitu. Dan Vespa gua ini ngambil second, jadi ada beberapa part yang harus gua rapin dulu. Yang namanya barang second tahun 2014 ya, jadi ada yang banyak, bukan ada, tapi banyak yang perlu direstorasi tuh, dirapiin gitu. By the way, Vespa gue ini udah gue bore up ya, pistonnya jadi 62, dan yang lain-lain juga, TB-nya, injektornya itu udah pasti harus diganti, termasuk knalpot. Wait, ya hampir aja. Termasuk knalpot gue ganti juga karena udah di bore up. Alhasil tarikan enteng, nggak yang enteng banget, karena ini tetap aja Vespa GTS dengan bobot yang lumayan gambot, jadi si berat karena dia rangkanya kan monokok ya, jadi bodinya itu rangka, mau nggak mau kan besi semua kayak gitu, jadi berat gitu. Tapi mungkin karena dia berat, stabil gitu buat di speed yang tinggi. Dan salah satu gue milih Vespa GTS ini, sebelumnya gue pernah pakai Vespa Sprint, dan itu kayak kelihatan kecil buat Vespa. Sorry ya, jadi kelihatan kecil buat Vespa. Gue pernah pakai itu riding touring ke Jogja, kayaknya kecil aja kalau menurut gue. Dengan tinggi badan gue 175, itu kayaknya nggak imbang aja. Dan gue pakai GTS ini, wah itu kan udah rame nih sebelah kiri, rame cuy. Tapi ramenya masih nggak gitu crowded. Ya balik lagi ke Vespa. Jadi ini gue pilih karena bodinya yang semok atau bohai. Gue suka yang padat, semok, bohai gitu, nggak tipis kering, nggak yang kurus gitu. Jadi berisi padat, gue suka gitu. Nah asik nih ya, belok dulu, becek lagi. Sedap lah nih ban, emang lengket si ADX Mille Primo ini. Dan balik lagi ke motor gue. Ini Vespa asik banget dibawa ngeliuk-ngeliuk karena rangkanya udah monokok, suspensi belakangnya juga dia shocknya udah 2 ya, beda sama Vespa Matic yang lain. Itu suspensinya yang bagian belakang cuma 1, jadi ya agak kurang stabil kalau menurut gua. Dan mungkin karena sesuai namanya ya, GTS gitu, ini memang diperuntukkan buat perjalanan jauh atau touring, makanya kenyamanan itu nomor 1. Nah tapi kalau soal performa, kalau standar nih, aduh berat cuy, berat banget ini motor. Kalau dalam kondisi standar, lu pakai ini motor kalau tanjakan-tanjakan kayak gini nih, masih standar mesinnya, kesian meraung-meraung gitu, kayak nggak kuat. Jadi better di bore up. Kayak ngomporin ya, tapi ya ini motor berat memang. Jadi aslinya mungkin dia 300 cc ya, kayak di luar negeri, karena ini kan Vespa GTS nya ada banyak versinya, ada yang 125, ada yang 155, ada yang 200, ada yang 250, ada yang 300. Jadi mungkin ini bawaannya 300 cc harusnya, tapi dia jajalan mesin 150 cc. Jadi nggak narik, kan ramai ini di tahun crowded, mungkin banyak yang begadang kali sama nongkrong kan, jadi masih pada ngumpul di sini ya gitulah. Nah balik lagi ke Vespa GTS gue. Jadi kalau nggak diganti performance-nya, mesinnya nyempil coy, itu berat nih motor karena emang bobotnya juga lumayan berat. Tapi kalau lu bawa santai ini enak banget ini motor, meliuk-meliuknya enteng gitu,
bukan enteng dalam artian kayak enteng bawa beat ya, tapi ini enteng aja di bawah meliuk karena stabil itu, jadi nggak worry gitu. Kayak nyalip kayak gini nih, ini lumayan enteng menurut gua. Padahal sebenarnya bisa lagi gue becek, cuman kan ya tadi ada kendaraan dari arah kanan, gue ngeri juga nggak boleh nyalip. Nah ini kalau lu lihat gue kadang nyalip di garis yang tidak putus-putus itu sorry ya, karena ini jalurnya gue harus nyalip, tapi gue harus perhatikan juga dari arah depan. Kalau dari depan berbahaya ya jangan ambil salip gitu. Kayak gini nih gue nggak mungkin nyalip pas tikungan ke kiri garis tanpa putus kayak gitu kan. Nah itu yang harus kita ketahui juga gitu. Nah balik lagi ke Vespa gue, dan ini tuh menurut gue Vespa yang paling enak. Nah ini kayak di depan ini Vespa Sprint nih yang kuning. Vespa Sprint dia kan kecil kan, lihat tuh dibanding body gue yang tinggi 175 terus berat 77, itu kurang sih menurut gue. Jadi kudu pakai Vespa yang agak lebih bongsor. Dan ini motor enak buat ngeliuk-ngeliuk, nyalip-nyalip kalau udah di power up, tapi catatan. Dan apa ya, paling PR-nya karena dia Vespa itu bodinya besi semua. Kalau di parkiran umum tuh agak ini kepikiran gitu. Kalau nempel-nempel ada orang yang mepet-mepet terkebaret. Gue berapa kali soalnya motor gue kebaret-baret di parkiran umum. Aduh astaga, sampai pernah gue penyok motor gue, nggak tahu kenapa, mungkin ada yang kejatuhan atau gimana, penyok motor gue bodinya. Akhirnya gue body repair dah. Tapi itulah seninya men, Vespa itu bodinya rangka dan besi, jadi kuat kokoh gitu ya. Jadinya memang agak lebih berat dibanding motor lain, tapi ya itu uniknya Vespa. Motor-motor lain tuh nggak ada yang seunik Vespa kayak gini gitu. Nah gue pakai GTS ini udah lumayan lama, dan menurut gue ini worth it kalau buat orang yang suka touring, hangout gitu kan di Sunmori, atau lu suka nongkrong-nongkrong masih santai bawanya, masih layak sih, worth it buat dipakai. Karena ya itu tadi, nongkrongannya itu berbobot atau berisi gitu. Depannya 120 bannya, belakang 130, tapi peleknya kecil sih. Jadi makanya kalau dibawa tarik-tarikan nih ngebut ini motor agak worry gue bawanya. Gue pernah bawa sampai 120, dan itu gue nggak mau ngebejek lagi karena udah gak enak nih motor, kayak nggak stabil gitu karena peleknya kecil 12 inci. Wah ini udah mulai rame gitulah. Jadi gue selama pakai motor ini ya banyak sih masalah-masalah yang terjadi, kayak tiba-tiba mesin mati, akinya ngedrop. Permasalahan Vespa itu klasik banget, nggak bisa dinyalain karena akinya ngedrop. Itu sering banget gue ngalamin, tiba-tiba mati karena nggak tahu, karena kelamaan gue riding atau dia kepanasan, tiba mati aja. Jadi gue sebat dulu dia baru bisa di starter gitu. Jadi intinya ini motor sebenarnya banyak positifnya, tapi negatifnya juga ada. Kayak tadi yang gue bilang, bobotnya lumayan berat, terus suka mati mendadak, kaki juga sering ngedrop, dan tenaganya kalau menurut gue kalau masih standar itu kurang. Tapi kalau udah update performance ya udah lumayan lah. Dan meliuk-meliuk juga enak karena ini motor emang diciptakan buat touring gitu sih guys. Jadi saran gue, ini motor cheap atau worth it buat anak motor yang suka touring tapi nggak doyan kebut-kebutan gitu. Oke, makasih udah nonton di channel gue. Kalau ada pengalaman yang sama, share ya di kolom komentar. Ciao dan stay safe, bye.